ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, ra, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya, waw, ha, lam alif, hamzah, ya, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, ra, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal. Nah, rata-rata mereka sudah bisa. Ini wajib talakikan satu persatu begitu. Ya. Jadi bisa dicontohkan, bisa. Tapi kalau dia sudah bisa tinggal kita perbaiki saja. Tapi jangan sifat-sifat yang sulitnya, kalau misalnya masih ada kesalahan, gak masalah ya. Bisa semua? Paham? Insya Allah ya. Nah, dibacakan. Baru setelah itu ya, di halaman berikut yaitu mengenalkan harokat. Kita sambil tunjuk, ini fathah. Bunyinya A atau O. Ini kasroh. Bunyinya I. Ini dhammah. Bunyinya U. Diulang. Bukan diulang, tapi diulang dari sini, coba ya. 3, 2, 1. Ini fathah. Bunyinya atau ini kasrah. Terus jadi bagaimana caranya biar peserta itu bisa mengucap ini, diulang-ulang sampai dia kenal, oh ini fathah, oh ini kasrah, oh ini dhammah. Jadi mengenal yang namanya nama-nama harokat begitu. Ya. Baru setelah itu dibaca dengan suara pendek. Dicontohkan boleh? Boleh. Langsung boleh? Boleh. Ya. Contohkan misalnya. Langsung dibaca A I U dan terusnya dengan bacaan pendek. A I U, babi bu, tatitu, sasisu, jajiju, hahihu, khakhihu, dadidu, dadidu, roriru, zazizu, sampai akhir. Ya, sampai akhir misalnya ya. Nah, atau langsung silakan teh baca ini, bagus. Silakan teh baca, silakan Mbak, boleh. Boleh. Langsung talakikan satu gitu. Di sini peserta sudah mampu membaca huruf ya berharokat dan juga dhammah. Tinggal dibaca. Baik, kita baca sama-sama. Silakan. 3, 2, 1. Bacalah. Ingat, pengantar materi senantiasa dibaca. 3, 2, 1.
semuanya? Nah, di sini mengantarkan ya teman-teman kita bisa membaca huruf-huruf hijaiyah ya. Dengan harokat fathah, kasroh dan dhammah gitu. Ya. Dan teman-teman semuanya nanti yang PAI ya dan lain sebagainya silahkan. Metode asyarah ini sudah ada 10 skripsi. Ya, alhamdulillah. Jadi yang meneliti nanti ke Sahabat Quran Nusantara silahkan diteliti dan jadi nanti skripsi boleh. Materinya sudah ada, tinggal diganti-ganti saja. Ya, filenya sudah ada, tinggal diganti namanya saja, jurusannya namanya tinggal ditambah-tambah saja. Alhamdulillah. Ya sudah ada 10 skripsi tentang metode asyarah ini gitu. Ya. Jadi mengantarkan orang jadi mendapatkan sarjana S1 gitu ya. Ya alhamdulillah SPDI ya nanti ya. Baik, nah berikutnya membaca harokat. Contohkan dengan baik dan benar disertai dengan suara lantang. Contohkan terlebih dahulu atau langsung peserta juga boleh. Ya kita sama-sama 3, 2, 1. Ini namanya nah bukan aha tapi 3, 2, 1. Fathah roh. Satu, ini angka, silakan. Terbaik, Masya Allah. Pastikan semua peserta ya teman-teman kita atau ibu atau bapak ya atau anggota majelis taklimnya mampu membaca harokat dengan baik dan benar dan juga mampu menyebutkan angka-angka ini. Buat apa ini? Buat nanti ketika membuka halaman di Quran, coba buka halamannya 53 ya. Coba buka halamannya 76 dan sebagainya. Nomor ayat menggunakan angka Arab ya. Jadi sudah terbiasa di sini. Paham semua? Insya Allah ya. Baik, ada yang ditanyakan dulu untuk huruf-huruf hijaiyah, fathah, kasrah, dhammah? Bisa ya? Nah berikutnya huruf hijaiyah sambung. Ini Ustaz Jun suka nyanyi ini. Bang Jun. Ini huruf hijaiyah apabila disambung. Wah, Masya Allah. Ya, ini sekali lagi kalau yang ini ya, ini adalah gambaran umum dulu. Jadi sebelum peserta itu dia mempelajari ya uraiannya, maka diberikan pengenalan umum dulu. Di sini tidak perlu diuraikan, tapi hanya dilihat, dibaca saja. Silakan Ustaz. Baik sahabat semuanya, kita kali ini akan belajar terkait dengan huruf hijaiyah sambung ya. Boleh diikuti? Siap? Ini masih semangat? Masih ya. Cek dulu semangatnya. Fantahsin. Alhamdulillah. Baik ya, diikuti. Huruf hijaiyah apabila disambung. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Tatitu, sasisu. Jajiju, hahihu. Khokhihu, dadidu.
Dzadzi dzurariru. Dan juga zazizu. Yang kedua, sasisu syashishu. Sadisu dhadidu. Tatitu dhadidu. A'i'au ghaghiru. Fafifu qaqiqu. Kakiku lalilu. Mami aninu. Wawiwu hahihu. Hahihu aiu. Yayiyu yayiyu. Baik, coba kita akan iramakan bersama. Ya, dari awal tadi ya. Huruf hijaiyah apabila disambung. Aiu babibu. Tati jajiju hahihu. Khakhihu dadidu. Dzadzi dzurariru. Dan juga zazizu. Yang kedua, sasisu syashishu. Sasisu dhadidu. Tatitu dhadidu. A'i'u ghaghiru. Fafifu qaqiqu. Kakiku lalilu. Kakiku lalilu. Mamimu naninu. Wawiwu hahihu. Hahihu aiu. Yayiyu yayiyu. Lagi dari atas lagi. Mamimu naninu. Wawiwu hahihu. Hahihu aiu. Yayiyu yayiyu. Ya ilahilas. Oke, dilanjut sama-sama. Oke ya, coba ya sama-sama dari atas tadi. Masih ingat ya? 1, 2, 3. Huruf hijaiyah apabila disambung. Tatitu sasisu. Jajiju khakhihu dadidu. Dzadzi dzurariru. Dan juga zazizu. Yang kedua, sasisu dhadidu. Tatitu dhadidu. A'i'u ghaghiru. Kakiku lalilu. Kakiku lalilu. Mamimu naninu. Wawiwu hahihu. Hahihu yayiyu. Mamimu naninu.
wawiwu hahihu hahihu aiu yiyu ya yiyu. Masya Allah, terbaik ya. Fantasin. Nah, kira-kira begitu. Masya Allah, alhamdulillah ya, syukran Bang Jun ya. Beliau di profilnya itu namanya Dokter Tajwid. Dia gelarnya itu Junaidi SPT, spesialis tahsin, alhamdulillah. Nah, beliau membuka sendiri, banyak murid-muridnya ya, alhamdulillah. Udah di berapa tempat? Berapa kira-kira muridnya? Oh, terbaik. Ya, modalnya fantasin ya. Alhamdulillah ada fantasin dan juga membuka yaitu khusus matan Tuhfatul Atfal ya. Beliau sudah setor, alhamdulillah. Ijazah sanad matan Tuhfatul Atfal dengan 3 jalur periwayatan ya yang kami berikan kepada beliau, alhamdulillah. Ada jalur Syekh Mutawali, ada jalur Syekh Hurini, dan juga jalurnya itu yang namanya adalah Syekh Ahmad Almihi ya. Alhamdulillah. Itu lanjutan setelah fantasin tapinya. Silakan belajar matan yang namanya adalah Tuhfatul Atfal dan juga namanya ada Hidayatus Sibyan ya. Bagi yang sudah selesai fantasin tentunya. Barakallahu Ustaz, syukran. Nah, jadi adik-adik nanti bisa ya PAI di Marpunpan nanti Jamaya mengajar intinya. Nah, mengajar fokus di Quran, insya Allah. Pelajari buku ini ya, 3 buku ini insya Allah bisa buka praktek sendiri namanya klinik tilawah. Kalau saya buka klinik tilawah ya, alhamdulillah murid kami sekarang ada 1.600 santrinya ya, alhamdulillah insya Allah. Baik, nah kita mengajarkan pokok materi. Ingat tadi kuncinya bagaimana? Nah, tadi di sebelah sini ada calon guru, soalnya suaranya lantang ya. Nanti dicek siapa yang lantang tadi baca aja. Sebelah sini perempuan ya. Suaranya lantang bagus. Modal guru tuh suaranya harus keluar lantang ya. Dan berani, saya. Nah, itu terbaik masalah ya. Ya. Nanti juga ada pelatihan kalau guru-guru itu kita berikan, ada public speakingnya, ya ada leadershipnya, ada storytellingnya dan lain sebagainya. Baik, rumusnya bagaimana ini? 3-3-1-3 ya. Langsung praktek saja. Kira-kira ada yang mau praktek gak? Ini dibacanya A-I-U, babi bu, tatitu, sasisu 3 kali. 3 ya, 3-3-1-3. Ustaz Adi disatukan. Baik. Antum Ustaz Adi ya? Betul kan? Ya, disontokan ya, silakan. Nah, ini juga beliau punya rumah Quran Musa Kulon Progo. Woi, alhamdulillah. Ibnu Mas'ud ya. Kalau yang ini Musa siapa? Oh iya, doa antum ya. Iya. Ya coba antum dipraktekkan ya. Ini 3-3-1-3. Muridnya terserah, silakan. Ustaz di sini aja. Enggak apa. Oh, ini mah sambil langsung praktek. Silakan Ustaz. Ya, muridnya bapak-bapak, boleh remaja, boleh anak-anak SMP gitu ya. Silakan. Teman-teman, kita akan belajar huruf sambung. Nanti saya baca, nanti teman-teman ikuti ya. Kita mulai dari ini dibacanya A I U babi bu tatitu sasisu 1 2 3. Ini dibacanya A I U babi bu tatitu sasisu. Ya, kita ulang sekali lagi. Ini dibacanya A I U babi bu tatitu sasisu. Oke,
dicoba. Silahkan Mas. Nah, jangan lupa 3 kali dulu bersama-sama. Oh iya, Nah, kita baca bareng-bareng 3 kali. Dari ini dibacanya 1, 2, 3. Ini dibacanya a i u babi bu tatitu sasisu. Ini dibacanya a i u babi bu tatitu sasisu. Ini dibacanya a i u babi bu tatitu sasisu. Oke, dibaca. Silahkan coba Mas. Ya, bagus. Dicoba mbaknya yang belakang. Ya, ya betul. Ya, suaranya kurang lantang ya. Tidak apa. Bagus. Satu lagi ya. Ya, silahkan Mas yang pojok. Mantap. Oke, teman-teman kita ulang lagi bersama-sama. Ini dibacanya 3 kali. 1, 2, 3. Ini dibacanya a i u babi bu tatitu sasisu. Ini dibacanya a i u babi bu tatitu sasisu. Ini dibacanya a i u babi bu tatitu sasisu. Oh iya. Tak lagi di bawahnya itu langsung satu-satu ya. Kita tak lagi teman-teman untuk yang bawahnya langsung atau sukarelawan, ada yang mau duluan? Tidak ada ya. Coba Pak. Ya, mantap. Dilanjutkan Bapak yang baju kuning. Oke, mantap. Dilanjut Mbak pojok yang pakai kacamata. Ya. Mantap, terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah begitu tadi Ustaz Adi ya, mencontohkan gitu. Jadi yang penting 3-3, 1-3 udah. Setelah itu talaki, paham semuanya? Terbaik, masya Allah ya. Alhamdulillah. Baik. Nah contohnya misalnya seperti ini. Ada ini ya. Video, mana videonya? Di sini halal bihalal. Sebentar, ada video. Ini ketika belajar mana ada nggak? Oh nggak ada, bukan di sini. Oh di sini. Ini ada seorang polisi sedang belajar Al-Quran. Ini kita lihat. Aduh, afwan, sebentar. Jarosa Koroja Kadada Kodana Koroja Kajo Kajaro Jarosa Koroja Kajaro Jarosa Kotaja Jabaka Jabako Kasaja Kotaja Jabako Kasaja Bakaro Takoda Sajato Pawana Kato Kadada Kodana Koroja Kajo Kajaro Jarosa Koroja Kajaro Jarosa Kotaja Jabaka Jabako Kasaja Kotaja Jabako Kasaja. Perwira polisi ya belajar
Ya, ini ada lagi. Sebentar. Nah, begitu. Dan ini kita lakukan ya dari halaman 25 sampai halaman 32. Baru di sini membaca evaluasinya. Ya. Membaca evaluasi peserta ya teman-teman kita, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak di kantoran ya. Ada yang namanya Direktur Telkom Raja Wali. Saya mengajar beliau itu 6 kali pertemuan selesai buku ini. Dan dia akhirnya membuka di beberapa Telkom lainnya, Telkom Lembong, ya, Telkom Dipre. Kalau di Bandung kita di Telkom, dia membuka ya program khusus 10 wajib karyawannya belajar membaca Al-Quran. Ya. Dan yang lucunya ketika saya dulu ngajar, datang ke saya ditanya sama sapamnya, mau kemana Pak? Bawa proposal ya. Bawa proposal ya. Kurang meyakinkan karena dulu pakaiannya putih, pakai sepatu pantop, bawa tas, bawa map, jangkanya mau minta proposal. Begitu keluar direkturnya, ya. Ustadz assalamualaikum, satpamnya langsung terdiam. Ya ternyata kita mau ngajar direkturnya begitu ya. Nah itu ceritanya, Masya Allah. Dan alhamdulillah ternyata ya dia bisa membaca 6 kali pertemuan dan mengajak semua karyawan di Telkom untuk bisa membaca Al-Quran gitu. Ya. Nah di sini bisa membaca huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah, kasroh dan dhamma dengan sambung. Nggak perlu dijelaskan ini di depan begini, ini di tengah, ini di akhir, nggak perlu. Yang penting cara membacanya di sini harus jelas. Ini dibacanya a i u, babi bu, tatitu, sasisu dan lain sebagainya. Paham semuanya? Dengan tadi apa konsepnya? 3-3, 1-3. Jangan bosen aja. Aduh Ustaz kelamaan. Insya Allah tidak. Ya. Bahkan ada yang minta Ustaz kurang kalau 3 kali. Bisa nggak 5 kali? Boleh kita 5 kali. Boleh Ustaz 6 kali? Boleh kita 6 kali. Ustaz pinginnya 10 kali? Boleh kita 10 kali silahkan. Minimal harus 3 kali pengulangan. Jangan kurang. Ya. Untuk memberikan gambaran begitu. Baru membaca ini. Boleh sama-sama? Boleh tidak? Boleh. Boleh sendiri-sendiri? Boleh. Ya. Nah, coba baca sama-sama. 3, 2, 1. Bacalah. Yuk sama-sama. 3, 2, 1. Kelas cukup ya sampai akhir. Nah, di sini diusahakan lancar. Kalau lancar, lalu melanjutkan kepada materi berikutnya. Paham semua? Baik ya. Di sini ada bacaan panjang. Diikuti. Bacaan panjang atau mad 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat dengan mengayunkan suara bacaan. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik. Bacaan panjang atau mad 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat dengan mengayunkan suara bacaan. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fa kasroh berdiri, dhammah terbalik.
Baik ya, seperti tadi 3313 baru bersama-sama lagi. Silakan kita baca 321. Bacaan panjang atau mad 2 harokat. Dibaca panjang 2 dengan mengayunkan suara bacaan. Hurufnya alif setelah ya, waw, fathah ber, kasroh, doma. Nah, berikutnya ngapain? Boleh pakai irama? Boleh. Ya. Alif setelah fathah, yuk. Terus ya sukun setelah waw, sukun setelah dhamma, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma diayun. Baik ya, sebutkan 6 tanda panjang. 321. Alif setelah fathah, kasroh ber, dhamma baik ya, yang ikhwan dulu yang di depan atau semuanya ikhwan. Baca dari sini terus diiramakan hurufnya. 321. Bacaan panjang atau mad suara hurufnya wow, kasroh ber, dhamma diayun 2 harokat. Yang akhwat sama-sama bacaan sama 321. Bacaan ya sukun setelah kasroh wow, kasroh berdiri, dhamma Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, setelah itu baru kita menerangkan satu persatu dari tanda-tanda panjang tersebut. Ingat, rumusnya bagaimana? 3, 3, 3, 3, 1, 3 ya. Nah, caranya bagaimana? Kita terangkan sama ya. Nah, sekarang antum ya. Wah, ini menerangkan. Ya, di sini ada tulisannya. Ada alif setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya a, contohnya ta. Ingat 3, 3, 1, 3 ya. Baik, coba. Terbaik Masya Allah. Silakan. Teman-teman, kita lanjut ke materinya. Alif setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya Bunyinya a,
ta. Kalau ta contohnya, bunyinya sama contohnya. Bunyinya a. Contohnya ta. Diulang. Ya. Ingat 3 3 1 3. A-nya cukup begini. Bunyinya a, contohnya ta. Wah, jangan sampai a kepanjangan ya, tapi a ta begitu. 2 harokat. Jangan sampai kepanjangan. Diulang. Alif setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya a. Contohnya ta. Alif setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya a. Contohnya ta. Lalu kemudian bersama Sudah berapa kali? Baru 2 Baru 2. tadi. Wah, satu lagi. alif setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya a. Contohnya ta. Ya, baik. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Alif setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya a. Contohnya ta. Setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya a. Contohnya ta. Alif setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya a. Contohnya ta. Apa? 1 per Satu 1. persatu. Sesuai Iya. dengan siswa yang ada. Ya, Misalnya baik. siswanya cuma 1, nggak apa-apa. Ya, baik. Coba dari Sat Adi, monggo. Ya, Allah Sat Adi, Masya Allah. Lanjut Pak Condro, monggo. Coba. Masya Allah, terbaik. Ya, satu lagi. Ya, Bu Findri, silakan. Di belakang. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, satu lagi biar fair. Nah, putra 2, putri 2. Ya, Ustazah Hanum, monggo. Ya, terbaik ini ya, Masya Allah. Ada satu lagi? Ulangi sekali lagi. Ya, sama-sama. Ingat 3 3 1 3 ya. Ya, baik kita baca bersama-sama. Diulang 3, 1 2 3. Alif setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya a. Ta. Alif setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya a. Pantah. Ta. Alif setelah fathah dibaca panjang 2 harokat. Bunyinya a. Contohnya ta. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran, Hasan. Baik. Nah, setelah menerangkan dengan singkat, mencontohkan dengan baik dan benar, baru menyimak dengan seksama latihan yang ada di bawahnya. Ya, ini tidak perlu dicontohkan dulu, tetapi langsung. Jadi di sini semua peserta diharapkan
mampu mengetahui mana bacaan panjang, mana bacaan pendek, dan mampu juga memahami bahkan menghafal bacaan panjang tersebut, gitu ya. Nah, maka mengapa kepulangan? Karena banyak orang yang belum lancar bacanya ternyata tidak mengetahui mana bacaan panjang, mana tanda bacaan pendek, begitu ya. Maka di sini dilatih langsung. Coba baca sama-sama 3 2 1. Terus nah, berikutnya diajarkan pula bacaan berikutnya. Coba dibaca aja sama-sama ya. 3 2 1. Alif setelah sama dengan fathah berdiri, dibaca panjang 2 harokat. Contohnya saja, sama dengan saja. Diulang sama-sama 3 2 1. Alif setelah sama dengan fathah berdiri, dibaca panjang. Contohnya sama dengan, ingat 3 3 1 3 ya. Pokoknya mah sabar. 3 3 1 3. Sabar dan istiqomah ya. Nah, baru latihan di bawahnya. Baca sama-sama 3 2 1. Amana banaha kitaba na lawo so. Berikutnya cara yang sama dilakukan juga. 3 2 1. Ya sukun setelah dibaca panjang, bunyinya i. Contohnya bisa? Bagaimana caranya? Bukan. Bagaimana caranya? 3 3 1 3 ya. Baik. Berikutnya pun sama. Coba 3 2 1. Kasroh berdiri, dibaca panjang, bunyinya. Contohnya, cara mengajarkannya bagaimana? 3 3 menerangkan dan mencontohkan, baru menyimak latihan di bawahnya ya. Berikutnya 3 2 1. Wow. Setelah dibaca panjang, bunyinya. Contohnya, ingat 3 3 1 3. Ini mah apa? Kesimpulan ya. Dan terakhir, coba 3 2 1. Doma dibaca panjang 2, bunyinya u. Contohnya, lalu wow sukun setelah doma ada alifnya, dibaca panjang, alif dianggap. Contohnya, ini ingat diajarkannya 3 3 1 3. Jangan bosan ya. Kalau adik-adik misalnya ya, sahabat-sahabat, sekarang kan musim TikTok ya. Bikin tuh TikTok misalnya huruf ini, nah seperti ini TikToknya. Cukup ini gak ada orangnya, suaranya saja dipoto. Ini dibacanya aha, ini dibacanya aha, ini begitu seperti tadi. Baru contohkan di bawahnya. Satu TikTok bisa jadi gitu ya, insya Allah. Nanti manfaat, dapat uang juga. Cuma kalau saya nggak ada waktu ya, bagi yang anak-anak muda silakan bisa pakai TikTok, IG dan lain sebagainya. Cukup mengajarkan ini saja ya. Paham semua? Insya Allah ya. Nah baru setelah itu membaca latihan yang namanya adalah bacaan panjang. Yuk
3, 2, 1. Bacalah. Silakan dibaca 3, 2, 1. Ya, sampai halaman 43 ada di buku ya. Nah, di sini peserta sudah bisa membedakan mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Bisa semuanya? Insya Allah ya, mudah lah. Nah, berikutnya kita lanjut dulu ya. Ada ice breaking dulu. Ada hadiah? Nanti ya. Oh, nanti insya Allah. Baik ya. Nah, dibaca hanya konsonannya saja. Ikuti caranya baca semuanya ini. Ingat berapa konsepnya tadi? Baik, sekarang coba baca satu kali saja. 3, 2, 1. Bacaan mati atau sukun dibaca dan ditekan kaya menjadi apa? Kai. Terus berapa kali? Itu ya, ingat 3, 3, 1, 3 konsepnya ya. Nah, setelah selesai baru membaca latihan di bawahnya ya. Ini dibacanya ya yu bai ai i ui. Terus mamimu bam. Terus naninu ban. Kaf. Baik, lam. Sin. Qaf. Fa. Hurufnya dal. Hurufnya huruf ro. Dan huruf-huruf hijaiyah yang lainnya ya. Sampai bisa. Siap semuanya? Jadi kalau pokok materi konsepnya apa tadi? Nah, baru ya melatih talaki huruf-huruf setelahnya yang di bawahnya. Ini dibacanya ai. Contohnya daina, ma baina. Silakan. Ai. Terus lau. Contoh.
Masya Allah. Bisa? Oh, alhamdulillah ya. Nah, lanjut dulu ya. Sebelum nanti ada door prize berupa Al-Quran. Silakan siapkan pertanyaannya atau mau permainan boleh. Ada Quran Tikror ya. Ini Quran Tikror mushaf hafalan Al-Quran. Ada yang mau Qurannya? Angkat tangan yang mau. Wah, nanti ada hadiah nih. Silakan dari Ustadz ya. Pertanyaannya nanti silakan dari antum aja. Silakan Ustadz Adi juga bisa mengirimkan pertanyaan. Baik ya. Silakan. Boleh. Nah, kita lihat ya apa itu Quran Tikror dulu. Wah, sebentar nih. Kita saksikan dulu Ustaz. Apa itu Quran Tikror? Wah, di sini ada nih. Menyaksikan dulu nanti dapat hadiah insyaallah. Ya, ada hadiahnya Quran Tikror yang terbaru nih. Ya, trainernya siapa? Ya, mana Quran? Oh ini nih ya. Nah, ini. Ya baik, ini ada prize berupa dua kitab Quran. Satu dulu, baik. Tadi sebutkan bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Mudah. Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan katanya yang mudah itu berada di ayat keberapa, surat apa? Angkat tangan dulu, surat Al-Quran. Angkat tangan dulu, baru kemudian sebutkan untuk ayatnya, ayat yang keberapa dan surat pas. 1, 2, 3. Ya, coba. Tadi jadi angkat tangan enggak? Monggo. Apa ayat keberapa? Terus? Lainnya lupa. Ada yang bisa lebih detail? Ya, Ustazah Anissa belakang. Terus? 24. Masih kurang? Ada 4 tempat. Ya, silakan. Ya, baik. Berarti Mbak siapa? Baik. Ada yang nyatet. Adik. Oh iya. Ambil di depan nanti ya. Baik. Nah, silakan boleh diambil ke depan, Mbak.
Ya. Siapa ada yang dapat? Mbak siapa namanya? Aswa. Naswa. Ya, Mbak Naswa. Ya, baik. Barakallah. Dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Ya, silakan diambil Pak Naswa. Ya, ini ketika kami pelatihan di Hongkong ya. Yang mau ke Hongkong angkat tangannya. Ada? Ya, ini ketika ya kami Ramadan itu yang ngajar ya, kelang keliling di Hong Kong begitu. Sebelumnya mah tidak terbayang bisa ke Hong Kong gitu. Ke Hong Kong paling begitu, cuma hanya berkata-kata saja. Di Hong Kong ternyata ya Allah izinkan bisa pergi ke sana insya Allah ya. Dan alhamdulillah metode asyarah ini pun ya, di Ustadz Wawan itu sudah ada lakukan juga di Jepang ya, ada murid juga ada di Australia secara online ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita istirahat ada satu materi lagi ya. Materi lagi tentang yaitu bunyi nun sukun dan tanwin. Bagaimana caranya? 3, 3, 1, 3. Bacaan bunyi nun sukun atau tanwin dibaca dengan menambahkan bunyi nun sukun di akhirnya. Ini fathatan, bunyinya an, contohnya dan, dibaca pendek alif dianggap tidak ada. Ini kasrotan, bunyinya in, contohnya din. Dhammatan, bunyinya un, contohnya dun. Ya baik, kita baca ya pokok materi, kita baca satu kali saja. 3, 2, 1. Bacaan bunyi nun sukun atau tanwin dibaca ya, bisa? Ingat 3, 3, 1, 3 ya. Nah, baru latihan di bawahnya. Ini dibacanya dadidu dadidu dan dindun. Yuk. Ro.
Ba. Ta. Lam. Dod. Dod. Nun. Jim. Hamzah. Terbaik semuanya. Bisa? Insya Allah. Ya, baca di bawahnya. 3, 2, 1. Bacalah. Kelas sampai akhir ya. Satu per wajib disimak. Talaki ya, talaki. Ya, jadi talaki ini kekuatannya adik-adik semuanya. Tidak ada metode sampai hari ini ya, baik itu UGM, baik itu ITB, baik itu ITENAS dan lain sebagainya yang bisa menciptakan atau membuat alat pendeteksi kesalahan baca Quran. Sampai abad ini ya, belum ada satupun di dunia yang bisa mendeteksi bacaan Al-Quran. Ada namanya IPN ya. Kalau IPN ada Al-Quran, kita tunjuk, dia akan berbicara, sebutkan hukum tajwidnya. Kita tadilah hukum idgham gunnah. Ketika tunjuk, kita nunjuk idhar, Anda salah, silakan ulangi lagi. Ketika kita menunjukkan mayyamal, Anda benar. Perhatikan cara membacanya. Hukum ini disebut dengan idgham bigunnah. Cara membacanya ditahan, tidak tergesa-gesa, 2 harokat. Contohnya mayyamal, itu hanya tunjuk saja. Pernah lihat pen, Quran IPEN? Pernah ya? Dan itu kalau IPEN The Guidance itu yang saya semua gitu. Alhamdulillah ya, saya ngisi suara itu. Lumayan, kontraknya berapa? 30 juta gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, itu IPEN. Gak bisa ketika kita membaca misalnya yakiduna kaidan. Mohon maaf ya, itu kaidahnya kelebihan. Boleh kaidan saja, kainya itu huruf lin begini-begini, kol-kolannya begini, ada nggak alat begitu? Nggak ada begitu. Kecuali hanya lisan guru yang bisa memperbaiki Quran. Maka tidak ada metode hakiki belajar Al-Quran bertalaki namanya. Bertalaki, hanya lisan guru. Lisan guru yang bagaimana? Lisan guru yang sudah bahkan memiliki yang namanya adalah wal ikro namanya. Ya, memiliki namanya ijazah qiraah wal ikro. Tersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Kami baru memiliki 3 ijazah sanad Al-Quran. Ijazah khusus riwayat Hafs an Asim Thariq Asyatibiyah, dan juga ijazah khusus Imam Syu'bah Thariq Asyatibiyah. Alhamdulillah ya, jadi jelas verifikasinya ya. Kalau enggak dapat bagaimana? Cari muridnya. Cari muridnya. Di Jogja ada enggak muridnya si Anu? Cari.
Insya Allah yang diajarkan ketika dia bertalaki bacaannya namanya itu bersanad. Ada sandarannya jelas. Sandarannya jelas. Ada rukun tilawah Al-Quran. Ini nanti dari Doorfest. 3 rukun tilawah. 1 adalah sahih bacaannya. Benar sambung Nabi adalah sesuai dengan mushaf Utsmani. Dan yang 3 sesuai dengan bahasa Arab. Itu rukun tilawah adik-adik Bapak. Kalau salah satunya tidak baca, ya apa kita baca. Kalau Utsmani sudah insya Allah. Sesuai bahasa Arab insya Allah sedang belajar kita. Ya. Dan sanadnya sahih, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap semua? Terbaik ya, Masya Allah. Nah, maka di sini lisan guru ini wajib ketika kita mentalaki atau bertalaki, ya. Insya Allah. Paham ya? Alhamdulillah. Lalu di sini ada tamarbuto sama huruf tamarbuto sama dengan tamaftuha. Ya, contohnya tatitu, tantintun, ya. Ini ingat 3 cara membacanya. Baru kita membaca ini, yuk sama-sama. Ini namanya, silakan. Yang keras, sukun. Fathah berdiri, sukun. Kasrah berdiri. Yang akhirnya disukunkan, fathatan, kasrotan, domatan. Ulang. Fathatan, kasrotan, domatan. Satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Kita masuk waktu istirahat. Ada yang ditanyakan dulu, boleh silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, ya insya Allah sebelum nanti kita masuk pada duhur, yaitu bacaan ganda, ada lam ta'rif, ada lafzul jalalah, tanah lebih panjang, dan terakhir insya Allah tentang bacaan al-waqfu, waqaf praktis. Kalau ada silakan. Boleh Ustaz. Ya kalau ada yang ditanyakan boleh, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ustadz. Saya dari Sleman, muridnya Ustadz Wawan. Masya Allah. Saya ingin bertanya terkait 10 jam membaca Al-Quran ini. Tadi kan disampaikan memang ini program yang dilakukan bukan untuk anak-anak, tapi untuk dewasa yang ingin segera melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Nah, untuk memang yang belum sama sekali mengenal atau menghafal huruf alif sampai ya, itu berapa lama di setiap halamannya? Kan tadi ada di halaman
di halaman 17 dan 18 itu ada garis putus-putus ya Ustadz, di sampingnya ada aha, aha dan seterusnya. Nah itu fungsinya apa? Kemudian apakah satu halaman itu satu pertemuan atau bagaimana Ustadz? Nah itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon diulangi tadi Ustadz yang terkait dengan rukun tilawah yang ada 4 tadi. Saya tadi ingin mencatat tapi ketinggalan. Oh ya, Begitu. monggo. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, langsung dijawab atau ditabung dulu Ustaz? Tambah dulu nggak apa? Silakan. Sudah Ustaz. Sudah dulu. Baik ya, alhamdulillah. Sebentar. Ya baik. Jadi yang pertama untuk metode asyarah ini idealnya ya adalah satu guru untuk remaja adalah 5 murid sebetulnya. Ya satu guru cukup 5 murid saja. Idealnya begitu. Biasanya di pelajaran yang pertama, nah di sini kita berikan huruf hijaiyah ini di dalam 2 kali pertemuan, ya. Sebagaimana di dalam ada, kita berikan 2 kali pertemuan dan ternyata ya ini 1 kali pun ternyata berhasil, bisa ya. Nah, jadi huruf hijaiyah khusus ya kita bagikan 2 kali pertemuan. Nah nanti huruf sambung ini ada 1 kali pertemuan, bacaan panjang juga ada ya di sini. Pertemuan keempat, lalu pertemuan kelima bacaan mati dan bunyi nun mati, yang keenam bacaan tanda panjang ayat tasydid, yang ketujuh alif lam dan huruf-huruf yang dilewati. Kedelapan itu cara berhenti dan lafuz jalalah. Ke-9 tanda lebih panjang, ke-10 itu memasukkan huruf. Ini idealnya, ya ini ideal kurikulumnya seperti ini, gitu. Dalam 10 kali pertemuan, ya. Nah, termasuk di dalamnya yang pertama itu pengucapan huruf-huruf ya hijaiyah. Kalau ini kita berikan secara klasikal saja, ini mah hiburannya saja, ya. Pengenalan awal. Nah baru di sini kita malang ini dibacanya aha, ini dibacanya aha, lalu talaki, ini dibacanya aha, ini dibacanya aha, langsung talaki. 5 orang itu selesai, dibagi 2 saja, gitu ya, dibagi 2 kali pertemuan. Tapi ada juga yang 1 kali selesai, ada yang 4 kali baru selesai, ya, ada yang sebulan baru selesai. Silakan. Tapi kurikulumnya secara kurikulum 2 kali pertemuan. Tapi di lapangan ternyata lebih, itu nggak masalah ya. Nah, biasanya kalau kami mengajar ya tidak lebih dari 10 itu sudah selesai buku ini ya. Nah, sudah, kecuali kalau muridnya itu mohon maaf ya agak-agak kurang gitu. Lumayan ya. Huruf hijaiyah ini 4 kali pertemuan baru selesai gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah cara pengajarannya. Nah, ada garis putus di sini ngapain? Ini adalah ringkasan dari materi yang dipelajari. Pertama, ini pan ada aha, di sini aha. Setelah selesai, misalnya tadi ini dibacanya aha, terus aha sampai ini aha, ya ini pun dibaca, di sini kesimpulannya. Setelah selesai ini baru aha, ya. Jadi ini adalah ringkasannya. Begitupun nanti di bawahnya. Ini pelajaran yang sudah dipelajari, kita ajarkan ini dulu, ini dibacanya khogo dan lain sebagainya, baru talakikan yang ini dibacanya koka dengan 33 kali 1, 3313, baru talaki, baru ringkasannya aha, khogo, koka. Jadi yang putus-putus ini adalah ringkasan dari materi yang sudah dipelajari ya, huruf-huruf hijaiyahnya begitu. Ya. Itu teh garisnya ya. Bisa paham ya? Nah, ini garisnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari dari huruf pertama nanti sampai huruf yang terakhir ya.
Nah, sampai huruf terakhir ya ini di sini. Sampai ini dibacanya maba wafa 3313 sampai terakhir. Oh, ini ringkasannya semuanya ada di sini ya. Ada di sini dari awal sampai akhir begitu. Begitupun di tanda panjang juga sama. Ya, di tanda panjang juga sama. Ada ringkasannya juga. Di sini enggak ada ya, langsung di atasnya saja. Nah, kalau membaca alif, ba, ta, sa ini diulang-ulang insyaallah ya. Nanti pertemuan berikutnya boleh lagi, pertemuan berikutnya boleh baca lagi. Tapi setelah di sini ya, baru ini namanya alif. Yuk sama-sama ba, ta, sa, ji, terus aja diulang-ulang. Ya jangan pernah bosan untuk mengulang ya. Insyaallah nanti sampai jangan dihafal tapi dibaca berulang-ulang ya. Dibaca berulang-ulang, insyaallah nanti hasilnya hafal gitu. Begitu ya yang kami lakukan biasanya begitu, dibaca saja ya, tapi ini pun sama 3313. Kurang tambah 5 kurang tambah 10 15 begitu saja. Intinya pengulangan, dilihat dan dibaca, jangan dihafalkan. Nanti juga hafal dengan sendirinya insyaallah. Jadi ngapal tanpa ngapal namanya. Itu tekniknya biasanya kami begitu. Nah lalu terkait rukun tilawah ya, ada namanya rukun tilawah Al-Quran. Tadi ada 3 ya rukun tilawah Al-Quran. Satu adalah sanadnya sahih ya. Satu sanadnya sahih ya, sanadnya sahih. Artinya bacaan yang dibaca itu harus bersandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah sanadnya sahih ini 3 tingkatan, ada 3 rukun tilawah ya. Satu sanadnya sahih. Yang kita pelajari adalah riwayat yang namanya adalah Imam Hafiz an Asim ya, riwayat Imam Hafiz an Asim ya. Kita ada di posisi keberapa di Baitul Quran? Insyaallah di Baitul Quran kita ada di generasi yang ke-29 dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi adanya di generasi yang ke-39 ya. Di 30 kejauhan. Yaitu ke-29 ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah 3 rukun tilawah Al-Quran. Bersambung bacaan dengan sanad yang sahih hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua sesuai dengan Rasam Utsmani, ini boleh di screenshot ya. Nah, sesuai dengan salah satu sisi bahasa Arab. Ini rukun tilawah ya. Nah, fa'ala qari'il Qur'an ayakhudha qira'atahu ala tariqit talaqi ya. Bagi para pembaca Al-Qur'an hendaknya dia mengambil bacanya dengan cara yaitu talaqi, memperhatikan runutan sanad dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, insyaallah ya. Nah, sanadnya sahih gitu. Nah, ini salah satu ya ijazah kami yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urutannya seperti ini ya. Ini sanadnya insyaallah sahih. Yudi Imana bin Aming Sumadilaga bin Muhammad Tabli bin Asnari dari Abu Khunais Bangbang, dari Al-Misbah Ad-Dasuki, dari Al-Fadili, dari Abdullah, dari Ali Al-Hadari, dari Ibrahim Al-Aburi, dari Al-Hujri, dari Ahmadi Al-Baqari, dari Muhammad Al-Baqari, dari Al-Yamani, dari Al-Masaribisi, dari As-Samadisi, dari Al-Umyuti, dari Ibnul Jazari, dari Abdurrahman Al-Baghdadi, dari Muhammad As-Sa'id, dari Ali Al-Khadmil Al-Kamal Ad-Dorir, menantu Asyatibi, dari Asyatibi ini Torik, dari Ali Al-Balansi, dari Abu Daud, dari Abu Amr Adani, dari Ibnu Golbun, dari Al-Hashimi, dari Ursani, dari Ubaid bin Sabah, dari Hafaz ini Rawi, dari Asim Al-Kufi Qori, dari As-Sulami dia tabi'in, Ali sahabat, dari Muhammad SAW, dari Jibril Alaihissalam, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya syajarah sanad yang kami miliki. Kapan berhak ini? 1 fantahsin selesai.
Yang kedua adalah tufahnya selesai. Yang ketiga hidayatul selesai. Yang ketiga al-muqaddimah jajariyahnya selesai. Dan talaki dari awal Al-Fatihah sampai Anas dengan bacaan yang baik dan benar, mampu menegakkan sesuai dengan riwayatnya, insya Allah maka nanti kami akan berikan ijazah sanad Qur'annya. Syaratnya ya lumayan. Syaratnya lumayan ya Ustaz dia. Ya, memang itu yang dilakukan begitu. Nah ini sanadnya sahih begitu. Ya. Sanadnya sahih begitu. Ini salah satu ada alhamdulillah ada 3 ijazah sanad Al-Qur'an. Nah, jadi itu rukun tilawah Al-Qur'an ya, dan kita memilih yang ini ya. Asim, Al-Kufi, ada Syu'bah, ada Hafs ya. Nah, ini seperti ini. Kita memilih yang kelima dan yang terpilih adalah Hafs. Yang 95% digunakan hampir seluruh dunia Islam. Imam Hafs Ana Asim. Begitu ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup ya, alhamdulillah. Kita nanti akan lanjutkan zuhur ya, jam berapa nanti ikuti MC saja. Subhanakallahumma wabihamdik, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah masuki azan zuhur. Insyaallah kita break istirahat sejenak ya sampai dengan pukul 12:30 ya. Nanti ada isoma, istirahat, sholat dan makan. Habis nanti kembali ke sini. Nah, kita akan playkan video ya, insyaallah nanti saja zuhur. Baik, tadi sudah ditutup dengan beliau. Mari kita akhiri dulu untuk sesi kita. Nanti insyaallah disambung pada sholat zuhur, kemudian kembali ke sini lagi untuk makan siang. Gitu nggih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.